Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tafsir surat uh, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, atau bisa singkat jadi Trikul ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, langsung aja ke surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah, katakanlah dengan perkataan yang pasti. Nah, dengan keyakinan yang mantap, dengan mengetahui maknanya. Firman Allah Ta'ala, Wallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, yakni hanya Dia yang Maha Tunggal. Dialah Allah yang Maha Esa dalam kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna, lagi tinggi serta perbuatan-perbuatannya yang suci. Tidak ada satu pun yang setara dalam semisalnya yang setara dan semisal dengannya. Lanjut tafsir ayat kedua. Allahus Samad, yang artinya Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatunya, yakni yang dituju dalam segala hal yang mereka inginkan. Nah, seluruh penduduk langit dan bumi benar-benar membutuhkan kepadanya. Nah, mereka memohonkan segala yang diinginkan kepadanya. Mereka mengharapkan segala kepentingan kepadanya, karena Dialah yang Maha Sempurna dengan sifat-sifatnya, yang Maha mengetahui dan paling sempurna mengetahuinya, yang Maha Dermawan dan yang paling sempurna kedermawannya, dan Maha Pengasih yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Demikian juga seluruh sifat-sifatnya, semuanya mengandung kesempurnaan. Lanjut ayat 3 dan 4. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara kesempurnaannya adalah lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Karena Allah tidak membutuhkan suatu secara mutlak. Firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, baik dalam nama-namanya, baik sifat-sifatnya, maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Di dalam surat ini tergantung tauhid asma wa sifat. Oke, kita lanjut ke surat Al-Falaq. Tafsirnya ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang artinya katakanlah dengan memohon perlindungan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu, aku berlindung, yakni aku minta perlindungan dan penjagaan, birabbil falaq, kepada Rabb yang menguasai subuh, yakni zat yang membelah biji-bijian dan membelah kegelapan malam atau menerbitkan waktu subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluknya, yakni mencakup seluruh kejahatan makhluk Allah dari kalangan manusia. Nah, manusia, jin dan binatang. Maka dimintakan perlindungan kepadanya. Penciptanya dari segala kejahatan yang ada di dalamnya. Kemudian dikhususkan yang sebelumnya masih umum dengan firman-Nya. Lanjut ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, yang artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, yakni dari kejahatan yang telah terjadi di malam hari ketika menyelimuti manusia dengan rasa kantuk. Nah, pada waktu tersebut banyak ruh-ruh jahat yang bergentayangan dan binatang-binatang berbahaya yang berkeliaran. Kita lanjut ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad, yang artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, yakni kejahatan tukang sihir yang menggunakan buhul-buhul dalam praktik sihir mereka. Oke, ayat kelima, wa min syarri ghasikin idza waqab, yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Yang dimaksud dengan hasad adalah seorang yang menginginkan hilangnya sebuah kenikmatan
dari orang yang ia dengki. Ia akan berusaha untuk melenyapkan nikmat yang dimiliki oleh orang tersebut dengan mengarahkan segala cara yang ia mampu. Maka dalam hal ini dibutuhkan memohon pertolongan kepada Allah dari kelihatannya dan untuk mematahkan tipu dayanya. Termasuk dalam kategori orang yang dengki adalah orang yang menyebarkan penyakit ain, karena penyakit ain tidak akan muncul kecuali dari seorang pendengki yang memiliki perangai yang buruk dan jiwa yang kotor. Nah, surat ini mencakup perlindungan dari seluruh bentuk kejahatan, baik secara umum maupun khusus. Nah, juga menunjukkan bahwa sihir itu memiliki hakikat yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat. Nah, oleh sebab itu dianjurkan meminta pertolongan kepada Allah dari keburukannya dan keburukan. Lanjut ayat selanjutnya kita langsung aja surat An-Nas ya. Surat An-Nas ayat 1 sampai 5. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tafsirnya dari ayat 1 sampai 5 ini adalah surat ini mencakup permohonan perlindungan pada Rabb, penguasa dan sembahan manusia dari godaan setan yang merupakan pangkal segala kejahatan. Di antara godaan dan kejahatannya, setan selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ia berusaha menjadikan perbuatan jahat tersebut nampak indah dalam pandangan manusia, sehingga mereka bersemangat untuk mengerjakannya. Sebaliknya, setan akan selalu menghalangi manusia dari perbuatan kebaikan dan menampakkan kepada mereka bukan gambaran yang sebenarnya. Setan akan selalu demikian, yakni memisahkan kejahatan ke dalam hati manusia, kemudian bersembunyi, menangguhkan godaannya ketika seorang hamba ingat kepada Rabb-nya dan meminta pertolongan agar terhindar dari godaannya. Maka hendaknya seorang selalu memohon pertolongan dan perlindungan dengan memelihara Allah terhadap semua makhluk. Dan sesungguhnya semua makhluk berada di bawah Rabbiyah dan kekuasaan Allah. Dia memegang ubun-ubun semua makhluk hidup yang berjalan di muka bumi. Dan hendaknya mereka juga berlindung dengan uluhiyah Allah yang telah menciptakan manusia agar beribadah kepadanya. Ibadah tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan menangkal kejahatan musuhnya yang berusaha untuk memutuskan dan membatasi hubungan dirinya dengan Allah. Setan akan selalu menggiring manusia agar masuk dalam golongannya, sehingga menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Lanjut kita ke ayat 6. Minal jinnati wan nas. Yang tafsirnya was-was atau bisikan bisa datang dari kalangan jin dan bisa juga datang dari kalangan manusia. Oleh karena itulah Allah berfirman, syarril waswas minal jinnati wan nas. Nah, artinya dari golongan manusia dan jin. Dari golongan jin dan manusia, Nah, itulah tafsir dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.